kembali dengan saya, Pak Saiful Amri AB SPD, guru mata pelajaran ekonomi MAM 3 Langkat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai tentang laporan laba rugi perusahaan jasa. Siswa sekalian, adapun tujuan kita dalam mempelajari laporan laba rugi perusahaan jasa adalah untuk mengetahui bagaimana cara menyusun dan menghitung laporan laba rugi, sehingga pada akhirnya nanti kita mengetahui berapa besarnya laba yang diperoleh perusahaan ataupun rugi yang diderita oleh perusahaan. Baik, sebelum Bapak menjelaskan apa itu laporan laba rugi, apakah kamu sekalian, siswa sekalian, mengetahui apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Bagaimana cara mengetahui perusahaan itu memperoleh laba ataupun memperoleh rugi? Nah, oleh sebab itu, saksikan video pembelajaran berikut ini. Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat tentang pendapatan, jumlah pendapatan, dan jumlah beban yang ada di dalam suatu perusahaan pada satu periode tertentu. Dari pengertian itu, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam laporan laba rugi ada dua unsur yang paling penting. Yang pertama itu adalah pendapatan, sedangkan yang kedua itu adalah beban. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan pendapatan? Pendapatan adalah seluruh penerimaan ataupun income yang diperoleh oleh perusahaan setelah menjalankan suatu kegiatan aktivitas produksi perusahaan. Kemudian, unsur yang kedua adalah beban. Apa yang dimaksud dengan beban? Beban itu adalah biaya, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Jadi sekali lagi, para siswa sekalian, yang perlu diingat adalah di dalam laporan laba rugi itu ada dua unsur yang perlu diingat. Pertama itu adalah pendapatan, kemudian yang kedua beban. Nah, lalu bagaimana hubungan antara pendapatan dengan beban ini ketika dia di dalam laporan laba rugi? Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu akan mengalami yang namanya laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan akan mengalami yang namanya rugi. Lalu dalam menyusun laporan laba rugi, maka posisi pendapatan itu harus diletakkan di paling atas. Kemudian, posisi beban atau biaya diletakkan di bawah. Nah, posisi pendapatan yang di atas harus kita buat besarnya jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Kalau misalnya pendapatan perusahaan itu ada dua, yang pertama misalnya itu adalah pendapatan A sebesar 500.000, kemudian yang kedua pendapatan B sebesar 500.000. Maka jumlah pendapatan yang pertama dengan jumlah pendapatan yang kedua dijumlahkan. Maka 500.000 ditambah 500.000 menjadi 1 juta. 1 juta ini adalah jumlah pendapatan. Lalu beban kita posisikan di bawah. Sama dengan pendapatan tadi, masukkan juga seluruh beban. Kalau sekiranya bebannya ada 1, masukkan 1. Kalau ada 2, masukkan 2. Misal bebannya ada 2, maka beban A misalnya 100.000, beban B sebesar 100.000,
Beban pertama dengan beban yang kedua dijumlahkan. 100.000 ditambah 100.000 menjadi 200.000. Nah, kembali kita lihat ke atas bahwa jumlah pendapatan tadi itu adalah 1 juta. Sedangkan jumlah beban di bawah itu adalah sebesar 200.000. Jumlah pendapatan ditambahkan dengan jumlah pendapatan dibandingkan dengan jumlah beban ini bagaimana? Atau kata lainnya adalah jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah beban. Apabila jumlah pendapatan dikurang jumlah beban, hasilnya positif, maka perusahaan memperoleh laba. Kalau jumlah pendapatan lebih kecil dari dikurang jumlah beban, hasilnya negatif, maka perusahaan memperoleh rugi. Nah, bagaimana para siswa sekalian? Apakah kalian semua sudah paham tentang mengenai laporan laba rugi perusahaan? Sebagai kesimpulan, para siswa sekalian, di dalam membuat laporan laba rugi, dua hal atau dua unsur yang harus kita ingat. Yang pertama adalah pendapatan. Yang kedua adalah beban. Jumlah pendapatan dengan jumlah beban dikurangkan. Jika hasilnya positif, maka perusahaan memperoleh laba. Jika hasilnya negatif, maka perusahaan memperoleh rugi. Kemudian yang kedua, dalam menyusun laporan laba rugi, posisi pendapatan di atas, sedangkan posisi beban di bawah. Sehingga pada akhirnya pendapatan dikurang beban akan memperoleh hasil yang namanya laba bersih. Terakhir, jika ada pajak, laba rugi dikurang pajak. Hasilnya menjadi laba rugi setelah pajak. Itu kalau seandainya pajaknya ada. Jika pajaknya tidak ada, maka langsung saja menjadi laba bersih. Menjadi laba bersih. Baik para siswa sekalian, demikian penjelasan Bapak mengenai laporan laba rugi perusahaan jasa. Semoga kamu sekalian paham dan mengerti. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.